guys, selamat beraktivitas semuanya. Bagi teman-teman, jika ingin membuka usaha, yang paling bagus dilakukan pertama kali adalah kita belajar, yaitu tentang skill atau keterampilan. Salah satu contohnya adalah servis elektronik. Peluang usaha jasa servis elektronik sangat bagus karena yang pertama ini, selain selalu dibutuhkan untuk memperbaiki barang-barang elektronik, nanti bisa berkembang ke usaha jualan barang elektroniknya, baik yang baru ataupun yang second. Yang kedua, hampir semua orang memiliki barang elektronik untuk berbagai keperluan, baik itu berupa alat rumah tangga maupun peralatan kantor. Tiap rumah minimal pasti ada TV-nya. Keluarga yang tingkat ekonomisnya lumayan juga punya kulkas, mesin cuci, AC, home theater, DVD player, rice cooker, dan lain sebagainya. Ketika alat-alat tersebut rusak, belum tentu akan dibuang dan beli baru dari toko. Cara pemasaran servis elektronik adalah dengan pertama menyebarkan brosur, kedua membuat spanduk, ketiga promosi di media sosial. Pada tahap awal usaha, kita sebaiknya fokus pada satu bidang, misalnya hanya melayani jasa servis TV dan parabola, atau hanya fokus pada servis komputer. Hal ini bertujuan agar kita bisa lebih cepat terkenal sebagai tukang servis yang berkualitas. Beberapa spesialis jenis usaha jasa reparasi barang elektronik sebagai pilihan. Pertama, jasa servis TV LCD. Yang kedua, jasa reparasi kulkas, freezer, dan AC. Yang ketiga, jasa perbaikan mesin cuci. Dan yang keempat, jasa servis komputer, laptop, notebook, printer, scanner, dan lain-lain. Dan yang kelima, servis gadget atau handphone. Yang keenam, jasa servis alat musik elektronik kayak keyboard, organ, piano, gitar listrik. Yang ketujuh, jasa servis kamera digital. Yang kedelapan terakhir, jasa servis parabola. Anda bisa buka usaha jasa reparasi yang melayani berbagai segala jenis barang elektronik, atau memilih fokus di salah satu jenis yang sekitarnya mendatangkan untung besar saja. Pertama, tips-tipsnya. Tips yang pertama, apabila Anda sudah memiliki terlalu banyak pelanggan yang antri, lakukanlah kerjasama dengan sesama teknisi, atau Anda juga bisa melibatkan teknisi lain untuk memperbaiki perangkat yang sebelumnya Anda kuasai. Dengan sistem ini Anda akan bisa menambah pemasukan dengan sistem bagi hasil. Tips yang kedua, percaya. Dan tips yang ketiga, utamakan kualitas. Modal membuka usaha servis elektronik. Modal utama servis elektronik adalah keahlian, handal, dan pelayanan prima. Modal awal berupa uang yang dibutuhkan untuk membuka usaha relatif sangat kecil. Dengan modal di bawah 5 juta, kita bisa membeli peralatan reparasi yang dibutuhkan secara lengkap. Alat-alat servis yang harus disediakan meliputi DC power supply, kedua multitester, alat untuk mengukur komponen atau mengecek jalur hubungan antar komponen yang mengecek baterai. Yang ketiga, spare part, tools kit atau obeng, tang, pinset, gunting, dan lain-lain. Dan yang keempat, solder. Yang kelima, lampu servis. Yang keempat, kawat timah dan perlengkapan kecil lainnya. Rumus menentukan biaya jasa servis. Berapa tarif jasa servis yang wajar? Tidak ada patokan harga yang pasti, tergantung jenis barang dan tingkat kesulitan. Biasanya biaya yang harus dibayar pelanggan meliputi ongkos jasa ditambah harga onderdil yang diganti. Dan ongkos jasa sendiri terdiri dari ongkos tukang plus laba yang diinginkan. Misalkan nih, biaya sama dengan harga onderdil plus ongkos plus tukang plus laba yang diharapkan. Oke guys, semoga info peluang usaha di bidang jasa servis elektronik ini memberi sedikit gambaran tentang untung atau ruginya bagi yang berminat dan ada
tidak ada salahnya coba sebagai bisnis sampingan, dan juga mungkin bisnis rumahan, dan juga kalau udah banyak pelanggan bisa untuk bisnis yang utama. Terima kasih, selamat beraktivitas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Din dari Ren TV. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sekarang saya lagi ada di servis elektronik Sony Elektronik Pak ya. Saya di servis, bisa ngambil panggilan juga. Selamat pagi Pak. Pagi. Dengan Bapak siapa? Pak Rosidi. Pak Rasidi. Oke Pak. Saya mau nanya Pak, latar belakang usaha servis elektronik gimana Pak? Biasa-biasa aja selama ini ya, lancar-lancar aja. Lancar aja. Oke Pak. Banyak langganan. Terus gimana Pak untuk meningkatkan kepuasan pelanggan? Meningkatkan ya, kita kasih garansi dalam waktu 1 bulan. 1 bulan pasti ada garansinya. Pasti ada. Bahkan kadang-kadang 1 sampai 2 bulan masih dibantu. Biasanya Pak orang servis ke sini tuh tentang apa aja Pak? Ya, tentang kerusakan elektroniknya aja. Kipas angin, ya TV, terus itu aja, lainnya udah nggak menerima. Radio, DVD itu sekarang udah jarang lah ya. Udah jarang ya. TV sama kipas angin gosokan. Yang paling banyak TV ya? Ya TV aja khususnya. Ya, TV aja. Saya mau nanya Pak nih, tip-tipnya buka bisa apa namanya elektronik gimana Pak, tip-tipnya? Tipnya ya, kita selalu menyarankan sama konsumen nyetel TV jangan terlalu non-stop. Jangan 24 jam. Ya, jangan 24 jam, dan lagi kalau ada bocoran air harus dihindari nih. Misalnya di bawah AC itu sering kena lembab AC, itu sering rusak juga, bikin elektronik rusak. Jadi karena faktor air lah ya bisa. Ya, faktor air. AC itu sering di bawah AC taruhin TV, kena lembab, kadang-kadang ya kena tetesan namanya air. Pasti ada. Harus dijaga lah ya. Harus dijaga, kebersihan yang utama. Terus gini Pak, kalau teman-teman mau servis bisa disebutin nama tokonya sama alamatnya dan tempatnya Pak. Ya, nama tokonya servis TV Sony. Panggilan jalannya Jalan Kejaksaan Raya. Kejaksaan Raya nomornya 57. Depan pas SMP 51 berarti depan ya Kafe Pasar. Ini kalau mau servis TV ataupun barang elektronik yang bisa ke Pak Sony aja di sini. Ya. Sudah sangat berpengalaman Pak ya. Ya, ini dari tahun 90-an di sini. Ya. Dari berbagai macam elektronik bisa ke sini. Nah, nomor HP-nya perlu diingat 08 138 378 000 5. Belakangnya 5. Ya oke, jangan lupa nanti datang ke sini Mas ya, kalau ada yang rusak ke Pak Sony aja. Bisa menerima panggilan Pak? Bisa ditaranin ke rumah. Bisa ke rumah. Iya. Karena kalau nggak sempet datang ke sini, langsung ke rumah bisa. Nah, jangan lupa datang Mas ya, teman-teman ke sini. Oke. Gitu aja Pak. Ya. Makasih Pak. Terima kasih sama-sama. Ya. Oke. Lah, itulah teman-teman sekedar informasi. Semua tergantung kita. Kalau kita mau menjalankan, mau melaksanakan, pasti akan berhasil walaupun apapun bentuk usahanya, asal kita mau menjalankan. Ini sekedar informasi saja, tapi teman-teman jangan mengeksekusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.